bisa membaca suratul Baqarah, maka bacalah 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Tentunya masih berlanjut hingga nanti malam. Yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah. Dahan yang tinggi tolong panjatkan, dahan yang rendah rebah ke kanan. Pindah rumah kami hajatkan, berbagi kebahagiaan, menggapai keberkahan. Gelap malam hidupkan pelita, bersantap malam hidangkan selera. Kami menyambut dengan sukacita, selamat datang di Pavilion Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah 2 bait pantun sebagai pengantar cerita kita di hari ini. Sebuah kisah pindah rumah dari Adi Indra Pawenari di kediaman beliau yang diberi nama Pavilion Nusantara di Jalan Nusantara 1, nomor 4, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kita ketahui bersama bahwa Adi Indra Pawenari merupakan salah satu pengusaha sukses di Kota Tanjung Pinang yang juga sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di Kepulauan Riau atau dalam organisasi yang disebut dengan KKSS, yakni Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Momentum pindah rumah ini merupakan bentuk rasa syukur beliau dalam memaknai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi rasa syukur pindah rumah ini diawali dengan pembacaan berzanji oleh Ustadz Randi. Untuk kita ketahui bersama bahwa berzanji ialah suatu doa-doa, pujian-pujian yang menceritakan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada. Pembacaan berzanji pada umumnya dilakukan di berbagai kesempatan sebagai sebuah pengharapan untuk pencapaian sesuatu yang lebih baik atau rasa syukur dari segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya yang dilakukan oleh tuan rumah Adi Indra Pawenari, melaksanakan berzanji sebagai rasa syukur pindah rumah untuk menggapai keberkahan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menempati kediaman yang baru. Al-Barzanji, terima kasih mengucapkan kepada Ustadz M. Randi yang telah memandu tadi jalannya Al-Barzanji. Baik tuan-tuan hadirin yang berbahagia,
Sebagai bentuk rasa syukur tuan rumah, Adi Indra Pawenari juga menyantuni pesantren, masjid, serta panti asuhan dalam upaya berbagi kebahagiaan pada momentum pindah rumah ini untuk saling membantu dan memuliakan anak yatim sebagai bagian dari ibadah serta ketinggian akhlak untuk berbagi bersama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bersikaplah kepada anak yatim seperti seorang bapak yang penyayang." Hadis riwayat Bukhari. Islam selalu mengajarkan agar selalu bersikap kasih sayang terhadap sesama manusia, apalagi terhadap anak yatim. Sesungguhnya anak yatim adalah manusia yang paling membutuhkan pertolongan dan kasih sayang. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adi Pawenari selaku Sohibul Bait. Kami dari Pondok Tahfiz Ummi Hanifah Sorate mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang beliau telah berikan kepada anak-anak kami, dan harapan kami yang lainnya bagaimana supaya rezeki yang beliau telah bagikan, itu juga dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyadari bahwa sebagian dari rezeki kami itu adalah rezeki orang lain, termasuk tadi anak yatim piatu, pengurus masjid, pesantren. Oleh karena itu, saya sudah niatkan akan berbagi. Dalam setiap mendapatkan rezeki, saya pasti berbagi dengan orang lain. Saya sampai hari ini masih terus melakukan sedekah. Nah, seperti Pak Ustadz tadi bilang bahwa kami tetap mendahulukan keluarga kami dulu. Jadi setelah keluarga kami terpenuhi, ada lebihnya kami berikan kepada orang lain. Setelah santunan, maka rangkaian acara berikutnya adalah tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf. Beliau adalah seorang pembina dari Pondok Pesantren Nurul Azhar di Kabupaten Sidenreng, Rapang, atau yang biasa disebut dengan Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak beberapa warga Sulawesi Selatan dan undangan yang berkumpul di kediaman Bapak Adi Indra Pawenari dengan khidmat mengikuti tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf. Yang kami muliakan dan kami ta'azimi Sohibul Bait. Bagaimana cara menjadikan rumah sebagai surga? Ini yang akan saya bahas sedikit sebelum saya masuk ke kajian-kajian keagamaan. Pertama, di dalam Quran Surah An-Nur sebenarnya kita diajarkan untuk berdoa ketika masuk ke dalam rumah. Orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk ke dalam surga, dan surganya bukan surga sembarang. Dia dekat dengan Rasulullah, dan itu Nabi jamin itu. Untuk kita ketahui bersama bahwa Kiai Haji Muhammad Yusuf adalah sosok tokoh agama yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan. Beberapa tausiahnya kerap masyarakat Sulawesi Selatan ikuti dan lihat dari internet atau akun YouTube. Pembawaannya yang santai dan terkadang menggunakan bahasa Bugis dalam tausiahnya membuat yang hadir cukup terhibur dan merasa dekat dengan Kiai Haji Muhammad Yusuf. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Muhammad Yusuf kerap memberikan nasihat akan pentingnya untuk menjadikan rumahku surgaku, atau biasa disebut dengan istilah Baiti Janati, di mana di dalamnya dianjurkan untuk mendirikan sholat, berdoa, zikir, dan ibadah lainnya dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan landasan ibadah dan ketakwaan tersebut tentunya akan berdampak pada keberkahan penghuninya. Baiti Janati tersebut akan terwujud jika sebuah keluarga mampu memenuhi 4 fungsi, yaitu pertama, fungsi fisiologis berupa terpenuhi papan, sandang, dan pangan. Kedua, fungsi psikologis
yakni tercapainya kedamaian dan ketentraman jiwa anggota keluarga. Ketiga, yaitu fungsi sosiologis, yakni keluarga menjadi bagian atau unit dalam kehidupan bermasyarakat. Dan keempat, yakni fungsi dakwah, yaitu keluarga sebagai sarana untuk beribadah, menjauhkan dari perbuatan kemaksiatan. Rasulullah kan mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya bagaimana rumah ini menjadi surga. Jadi tapi bukan surga untuk kita saja. Jadikan rumah ini surga untuk tetangga kita. Jadikan rumah ini adalah surga untuk sahabat-sahabat kita. Jadikan surga untuk orang-orang yang datang. Artinya apa? Paling tidaklah ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk kayak seperti ini tadi, mengumpulkan anak yatim. Dan itu doa mereka itu yang tembus ke langit. Orang-orang berkumpul seperti ini biar tidak sering. Bahkan kalau paling tidak adalah misalnya sedekah Jumat. Iya, biar tidak setiap Jumat yang dilakukan. Kedepannya kan itu yang menjadi tolak bala. Iya, istilahnya rumah ini akan diberkahi oleh Allah ketika orang melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini penting, makanya pakai Nusantara itu jadi mudah-mudahan ini bisa mempersatukan orang-orang di sini dan untuk mendatangkan keberkahan. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Muhammad Yusuf menyampaikan bahwa Rasulullah SAW selalu memberikan nama dari barang-barang yang dimilikinya, seperti pedang dengan nama Zulfikar, gelas dengan nama Arayan, untanya dengan nama Al-Kashwa, dan lain sebagainya. Penamaan barang milik Rasulullah tersebut membuat benda-benda itu seakan-akan hidup dan menjadi teman setia Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menjadi dasar semangat Adi Indra Pawenari sebagai Sohibul Bait dalam memberikan nama kepada rumah atau kediamannya dengan nama Pavilion Nusantara. Awalnya rumah ini dimulai dari rumah kecil. Terus saya berpikir ini harus dikembangkan jadi besar supaya bisa menjadi tempat istirahat bagi keluarga dan sanak saudara dari beberapa daerah. Nah, kenapa saya memberi nama buat rumah ini? Itu tadi seperti yang dikatakan Ustadz bahwa kami mengikuti sunnah Nabi. Ingin rumah kami ini diberi nama seperti yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, bahwa benda-benda mati saja barang-barangnya itu diberi nama. Dan rumah saya ini saya juga beri nama, saya ingin ada barokah di rumah ini dan lebih mudah dikenal oleh sanak saudara kami ketika berkunjung ke Tanjung Pinang. Begitu menyebut Pavilion Nusantara, maka itulah rumah saya pribadi. Pindah rumah yang dilaksanakan ini juga merupakan ajang silaturahim kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang berada di Kepulauan Riau. Sebagai tokoh Bugis Sulawesi Selatan, Adi Indra Pawenari berkeinginan untuk terus menjalin dan menjaga silaturahim keluarga besar Sulawesi Selatan di Kepulauan Riau dalam sukacita syukuran pindah rumah ini. Pertama, tidak ada benda di muka bumi ini tidak berzikir. Hanya kita mengatakan benda itu mati karena kita tidak melihat dia bergerak. Padahal sesungguhnya mereka itu adalah hidup dan berzikir. Batu itu kan berzikir. Rumah yang kita tempati di sini sebenarnya tempat yang kita pernah tempati itu selalu berzikir. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan bahwa ketika orang pernah tempati suatu tempat itu sholat, itu akan menangis ketika kita meninggal. Karena menangisnya karena kita tidak tempati lagi untuk beribadah. Nah, tempat ini dikasih nama Pavilion Nusantara. Sebenarnya begini, saya tidak tahu pasti kesan beliau, tapi kita bisa menangkap ketika mengatakan Pavilion Nusantara, itu artinya sebenarnya bagaimana menyatukan. Iya, kita ingin menyatukan. Nusantara sebenarnya kan istilahnya bagaimana tempat ini bisa membuat orang menyatu. Hal inilah sebagai sarana mengobati kerinduan saudara-saudara kita yang berasal dari Sulawesi Selatan yang saat ini berada di perantauan di bumi segantang lada, Kepulauan Riau.
Baik, tentunya kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi kami ini perantau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat sekitar beserta undangan juga dijamu untuk bersantap siang di Pavilion Nusantara. Tak hanya jamuan saja, namun masyarakat dan undangan dihibur dengan lantunan lagu dari Ratna, juara 3 Liga Dangdut Indonesia tahun 2021 yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta beberapa performer lainnya dalam memeriahkan sukacita momentum pindah rumah Pavilion Nusantara Ade Indra Pawenari. Antusiasme warga dan undangan cukup terhibur dengan beberapa lagu yang dinyanyikan oleh artis ibu kota dan Kepulauan Riau. Dalam kolaborasinya di Pavilion Nusantara ini, tak ayal keseruan, keceriaan, dan tawa para tamu tergambar dari kehebohan mereka dalam ikut berjoget bersama dan bernyanyi di halaman Pavilion Nusantara. Tak hanya iringan lagu dan rentak irama joget dalam menghiasi hiburan di Pavilion Nusantara, namun dimeriahkan juga dengan adanya pembagian hadiah dari lomba domino yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Sukacita akan hadiah yang diterima oleh peserta domino tergambar dari keceriaan wajah para pemenang, dengan hadiah berupa televisi, kulkas, mesin cuci, dan sejumlah uang sebagai hadiah hiburan. Sukacita pindah rumah ini tentunya menjadi sebuah harapan akan kebersamaan, menyatukan hati, ajang silaturahim dan saling mengenal antar sesama saudara, baik itu saudara sesama Bugis, Sulawesi Selatan, maupun undangan dan warga sekitar, sebagai sebuah semangat kebersamaan dalam merajut perbedaan menjadi sebuah kekuatan untuk terus bersama membangun negeri. Kuat lemari menggunakan jati. Lemari dipakai menyimpan gaharu. Teriring doa tulus dari kami, semoga berkah di kediaman yang baru.